Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Rendra di sini sama Kak Gadang. Hari ini di ibadah Minggu pada pagi hari ini untuk makin kita biar semakin semangat. Pasti ada yang belum mandi. Kelihatan tuh pada belum mandi. Ada yang belum sarapan juga ya kan. Nah, nih untuk memuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita pujikan satu buah lagu biar makin semangat nih. Yuk. Hari ini kurasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekali lagi. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari malam tadi hingga pagi hari ini, sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Bimbinglah ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, karena kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, jangan lupa nih, kita harus selalu memuji nama Tuhan,
Dan jangan lupa juga kita punya kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, kita harus sayangi mereka. Nah, nih, sebelum kita masuk ke firman, tahu nggak nih siapa yang akan bawain firman pada pagi hari ini? Sebelum itu, kita masuk ke lagu selanjutnya. Sebelum kita masuk ke firman, kita pujikan satu buah lagu. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita pujikan lagu ini sambil berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami putra dan putrimu berkumpul untuk beribadah bersama-sama di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, bimbinglah kami pada hari ini, terutama untuk ibadah kami. Semoga Engkau berikan kelancaran dan kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih ya Tuhan atas semua bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Oke, teman-teman boleh duduk lagi. Nih, selanjutnya kita akan masuk ke firman. Nah, firman kali ini akan dibawakan oleh Bapak kita, Pak Nino Krisnamurti. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Mas Nino. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yang pertama kita siapin Alkitabnya dulu. Kita siapin Alkitabnya dulu. Alkitabnya kalau udah disiapin, ditaruh di depan laptop atau ditaruh di depan HP. Minta tolong bapak atau ibu untuk membacakan, mama atau papa untuk membacakan. Dan sebelum kita baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu. Demikian juga pagi hari ini ketika kami bersekolah minggu. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kegembiraan, kesukacitaan yang ada di dalam setiap hati dan pikiran kami.
Sebentar lagi kami mau dengerin firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, sehingga setiap kami paham dan mengerti apa yang mau Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Yuk kita siapin Alkitabnya, kita buka Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Mazmur itu kalau di Alkitab di tengah-tengah. Mas Nino tunggu. Mas Nino hitungin ya sampai 20 ya. Nanti yang sudah angkat tangan. Boleh angkat tangan. Oke. Mas Nino hitungin sampai 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ore, semua udah ketemu. Yuk kita baca bareng-bareng di hitungan ketiga. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. 1 2 3. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Hari ini cerita firman Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Adik-adik yang beberapa bulan ini, kalau Mas Nino tidak salah ingat, ada setahun lebih sudah nggak ke sekolah. Sekolahnya di rumah, maksudnya belajar dari rumah. Kadang-kadang di rumah, baik yang TK, yang playgroup, yang TK, SD, ataupun SMP. Siapa yang di rumah belakangan ini sering dimarahin sama orang tuanya? Ayo kamu belajar, belajarnya yang benar gitu ya. Oh gitu aja ndak mudeng-mudeng. Ini loh cara buat garis gini, cara menghitung gini. Kadang-kadang juga ketika adik-adik belajar sendiri, orang tua udah capek pulang kerja, dimintain tolong untuk ngajarin, aduh aku capek gitu kan. Terus jadi gampang marah gitu kan. Atau juga ada adik-adik yang ketika minta tolong kakak, mas atau mbaknya untuk ngajarin, mereka juga sibuk belajar sehingga nggak ada yang mau ngajarin. Siapa juga yang pernah nangis karena belajar nggak bisa-bisa, karena udah baca nggak apal-apal, udah mencoba mengerti tapi nggak dong-dong, sampai nangis takut dimarahin. Mas Nino dulu waktu SD juga gitu. Waktu SD kelas 2, Mas Nino nggak apal-apal perkalian. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 8 kali 8 sama dengan 64. Dulu nggak apal-apal untuk ngitung. Mas Nino harus ngapalin dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Kalau 1 kali itu enak, jawabannya sama. 1 kali 8 ya 8, 1 kali 7 ya 7, 7 kali 10 70, 10 kali 7 70 juga. Yang susah itu kalau angkanya nggak 1 atau 10. Kalau angkanya 7, 8, 4, 3, aduh susah. 3 kali 9. Dulu Mas Nino waktu SD harus ingat-ingat lama banget. Karena ingat-ingatnya lama, sok-sok sering kali dimarahin mama, sering kali dimarahin eyang juga ikut ngajarin. Eyang kakung, yang putrinya Mas Nino juga ikut ngajarin. Mas Nino nggak dong-dong, Mas Nino ngapalinnya lama. Kalau nggak salah Mas Nino inget itu sampai harus 3 hari berturut-turut sampai apal di luar kepala. 7 kali 7 4 9 8 kali 6 48 7 kali 6. Oh lupa kan? 7 kali 6 berapa ya? 42 ya kan? Lupa kan? 7 kali 6 6 kali 7 9 kali 9 81 9 kali 7 63. Bener ya? 9 kali 6 berapa? 54. Bener gak? 54 ya? Bener ya? 9 kali 6 54. Ternyata juga masih agak-agak lupa. Tapi Mas Nino ingat dulu dimarahin. Karena dimarahin Mas Nino jadi sakit hati, jadi marah. Ngapain sih wong nggak apa lo dimarahin, namanya juga anak kecil.
Mungkin adik-adik juga gitu. Kemarin habis dimarahin mama, mungkin ada rasa sebel, rasa ndak suka sama mama, rasa ndak suka sama papanya, rasa ndak suka sama ibu, sama bapak, atau sama kakak, sama masmu, sama mbakmu. Ada rasa ndak suka. Nah, adik-adik, berkaitan dengan rasa ndak suka, Alkitab, Tuhan melalui Alkitab mengingatkan kepada kita, kamu itu yang kalau ndak suka sama orang terus jadi benci, terus jadi inget-inget kesalahan, terus jadi mutung, terus jadi ndak mau mengampuni gitu toh. Soalnya abis dimarahin terus di dalam hati, nanti ndak tak bantuin mama, nek mama nyuruh aku diem aja, nek bapak nyuruh aku diem aja, nek nanti suruh nginjek-injek ndak mau aku injek-injek, aku pokoknya mau marah gitu kan. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita untuk mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Tadi Mazmur 130 yang kita baca bareng-bareng ayat 3 dan 4, itu karena Tuhan juga ngampunin salah kita. Tuhan juga ngampunin salah kita. Tuhan yang sayang sama kita, sehingga Tuhan mau mengampuni salah kita. Kalau salah di hadapan Tuhan namanya dosa gitu ya. Tuhan mau ngampunin dosa kita, Tuhan mau ngampunin pelanggaran kita, karena Tuhan sayang sama kita. Nah, mengampuni itu salah satu tanda, dan bahkan mungkin tanda terbesar kalau kita sayang sama seseorang. Kalau kita sayang sama seseorang, pasti kita mau mengampuni dia. Sama seperti karena Tuhan sayang sama adik-adik, sama Mas Nino, sama bapak, ibu, mama, papa, kakek, nenek, eyang kakung, eyang putri, adik-adik, kakak, adiknya adik-adik, Mas Mbak Yu, dan adiknya adik-adik, saudaranya adik-adik yang lain, dan temannya adik-adik. Tuhan yang menyayangi mereka, maka Tuhan juga mengingatkan kepada kita, sebagaimana Tuhan sudah sayang sama kita, kita harus sayang sama mereka. Caranya sayang gimana? Diampuni. Caranya sayang adalah diampuni. Oh ya, kemarin mama bentak-bentak aku, kemarin papa bentak-bentak aku, tapi aku tahu itu karena aku belajar ndak sungguh-sungguh, karena aku kepikirannya pengen main ML terus, pengen lihat TikTok atau lihat YouTube atau lihat yang lain, lihat Jujutsu Kaisen gitu ya, atau lihat Demon Slayer di Netflix gitu, mikir yang lain. Nah, yuk mulai ngampuni, belajar ngampuni. Besok atau nanti setelah sekolah minggu, yang kalau dipanggil mamanya kemudian jawabnya atos, jawabnya bentak, yuk diperbaiki, yuk jawabnya yang halus ya. Kemarin mama bentak, papa bentak, kakakmu bentak, bukan berarti kamu punya hak juga untuk bentak mereka. Mengampuni itu juga artinya selain melupakan, tidak kemudian mengingat-ingat kesalahan, mengampuni itu juga artinya tidak membalas. Kalau pernah digetak tidak sakit, pernah digetak dan sakit hatinya, sebel rasanya, ya jangan getak orang, supaya yang lain juga tidak sakit hati. Itu akan jadi sesuatu yang tidak mudah, yang susah kalau kita tidak mau kemudian punya tekad mengampuni. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni ibuku, Tuhan, aku mau mengampuni bapakku, Tuhan, aku mau mengampuni eyangku, Tuhan, aku mau mengampuni kakakku, Tuhan, aku mau mengampuni adikku. Aku pengen punya cinta yang baik untuk mereka. Amin. Gitu kira-kira doanya. Oke? Yuk kita mulai mengampuni dan belajar mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur karena Tuhan yang begitu sayang terhadap kami. Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan menjauhkan kami dari murka-Mu, dari marah-Mu. Karena begitu sayangnya Tuhan terhadap setiap kami. Kami juga sayang sama orang tua kami, sama eyang kakung, eyang putri kami, sama saudara-saudara kami, saudara-saudari kami, sama kakak, sama adik, sama mas, mbak, anaknya bude, anaknya tante, anaknya pak D, anaknya om.
kami juga mau belajar untuk mengampuni mereka. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketulusan hati untuk mau mengampuni. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dan biarlah kami juga mampu mengasihi yang lain, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gelegean. Selamat pagi adik-adik. Dadah, selamat ketemu lagi. Tuhan berkati. Yeay, love you. Nah, sekarang kita waktunya untuk persembahan. Kita siapkan persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, beri syukur. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kita ulangi sekali lagi. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Dan pada saat ini kami mengumpulkan sedikit dari pemberian-Mu ya Tuhan. Dan semoga persembahan kali ini dapat kami manfaatkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di dunia ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Bimbinglah kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aktivitas kali ini membuat kayak gini. Benar dan salah. Oke, bahan-bahannya cukup gampang, yaitu kertas apa aja boleh yang berwarna, nggak berwarna. Terus ada tusuk sate, kalau nggak ada tusuk sate pakai lidi bisa, kayu juga bisa. Terus ada spidol, kalau nggak ada spidol pakai pena juga bisa. Gunting. Terus ada isolasi, cukup mudah kan, disiapkan sekarang ya. Yang pertama kita buat persegi dulu ya, dari yang ininya dulu. Oke, kita buat persegi dulu. Kira-kira aja, adik-adik mau pilih yang agak besar atau yang kecil. Udah jadi. Kita buat yang sampingnya. Sampingnya lurus juga kayak gini. Terus kita langsung samping aja, samping, lurus lagi, terus ke atas agak miring. Habis itu kembalikan lagi. Habis itu kita buat jempolnya. Yap. Terus kita buat jari-jarinya sebelah sini, bagi 4. Oke, sudah jadi. Habis itu kita gunting. Kalau guntingnya yang belum bisa, nanti minta tolong ke mama papa atau kakak-kakak yang di sebelahnya ya. Jangan pakai sendiri. Oke, guntingnya agak rapi dikit. Habis itu tinggal ditempel deh. Tempelnya pakai isolasi tadi sama pakai lidinya tadi. Udah, di situ nanti kita bisa tuh
permainan sama mama papa benar atau salah? Kalau seandainya tidak mau mandi, itu benar atau salah? Ayo, itu salah. Itu ya. Terus kita balik. Kita balik, boleh kita ini lagi. Kita tebelin. Kita tebelin lagi di sebaliknya. Biar kelihatan. Oke, terakhir kita pakai isolasi yang tadi kita tempelin. Kalau udah sudah jadi deh. Benar dan salah. Salah, benar. Oke. Ayo. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah hampir 1 jam kita melangsungkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, gak kerasa banget ya mas, 1 jam loh ibadahnya. Tapi kerasa cepet banget. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita pujikan bersama-sama Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semuanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh, oh. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa.